Salam Patunggilan. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu yang saat ini hadir di gereja maupun Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini adalah dalam rangka bulan keluarga. Sungguh kami bersyukur pada Tuhan bahwa keluarga-keluarga di KJW Jemaat Waru khususnya telah diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini bersama-sama kita akan membangun ibadah rumah tangga dalam rangka bulan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, kita pujikan bait yang pertama. Ibadah rumah tangga saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal selama-lamanya. Kasih, karunia, dan sukacita memberkati kita melalui pertolongan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Wanda. Silakan. Oke Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa kepada kami semua pada hari ini. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan biarlah apa yang keluar dari mulutnya adalah dari perkataan-Mu saja Tuhan. Dan sertai kami para jemaat-Mu, biarlah Kau berikan kami telinga untuk mendengarkan dengan firman-Mu yang dengan baik, dan kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita, dan bacaan kita pada malam hari ini akan kita bersama-sama membuka dari Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Bapak Ananta akan membacakan firman Tuhan. Silakan. Bacaan kita pada hari ini akan diambil dari Lukas 6 ayat 43 sampai 45 yang demikian bunyinya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah kita yang mendengar firman ini, terlebih kita yang dapat merasakan firman ini, dan kita dapat melaksanakan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita memuji dari PKJ nomor 289, kita pujikan bait 1 dan 3. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini telah hadir bersama-sama saya di sini, perwakilan dari keluarga muda yang akan men-sharingkan bagaimana tantangan dan kehidupan keluarga muda di tengah-tengah masyarakat. Kita akan dengarkan sharing dari keluarga Bapak dan Ibu Yudi, dipersilakan. Shalom. Shalom, perkenalkan saya dari wilayah 2, dari keluarga Bapak Yudi. Pas datang itu rasanya kaget ya, langsung disambut dengan beberapa pertanyaan yang dari Bapak GI yang pergumulan yang kita hadapi dalam keluarga muda. Sepertinya pergumulan kita saat ini itu sama ya, semua keluarga mengalami, baik juga keluarga kita. Saya saat ini bergumul berdoa untuk anak-anak. Bagaimana anak-anak ini sejak pandemi itu tidak pernah bersekolah, selalu online, dan sekarang pun gereja tidak bisa ya. Kayak dulu sekolah minggu bisa tatap muka, bisa ketemu dengan teman-teman. Sekarang ini saya melihat 2 anak saya itu gemar lihat gadget dari pagi sampai malam. Saya tuh sampai, ya Tuhan, gimana ya caranya untuk anak-anak ini bisa terdidik dengan baik. Kita dulu saja yang sering datang ke gereja, sekolah minggu saja kadang juga sampai bisa lost. Kadang kita memang manusia yang nggak pernah luput dari dosa. Nah, gimana anak-anak ini yang cuma sekolah minggunya hanya lewat offline. Saya rasa online ya. Saya rasa ibadah offline dan online itu berbeda.
Kalau online itu kan kalau kita di rumah, kalau misalkan kita ngantuk, kita bisa sambil klesetan dengerin ibadah. Tapi kalau offline kan kita rasanya malu ya kalau misalkan kita ngantuk. Jadi anak-anak ini pergumulan buat saya sering berdoa bagaimana anak-anak ini bisa terluput dari bahaya dari sosial media. Saya banyak bergumul biar anak-anak ini terdidik dengan baik, bukan hanya doa ya, tapi juga action. Jadi kita memang berdua bekerja dari pagi sampai malam, tapi puji Tuhan suami masih bisa pulang jam 12 untuk makan, dan di saat itu anak-anak ini HP-nya diambil untuk disimpan, dan disimpan itu sampai saya pulang jam 6 baru saya kasih, karena memang pembatasan seperti itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita biarkan anak-anak kita dari pagi sampai malam hidup dengan dunianya sendiri, rasanya kok ya Tuhan tidak ada sosialisasi, berinteraksi dengan sekelilingnya itu tidak ada. Jadi tidak peka dengan sekitarnya. Jadi kita sebagai keluarga muda, mari kita bergumul untuk anak-anak kita, bagaimana kita bisa menyelamatkan generasi ini agar si jahat tidak merusak terlalu dalam kehidupan anak-anak kita. Memang bukan lewat dari obat-obatan saja, tapi lewat dari gadget itu si iblis itu bisa merusak anak-anak kita dari kecanduan gadget, dari mendewahkan, seperti misalkan sakit kepala, obatnya apa, dia bisa Google. Jadi kayak dulu ya maaf terputus. Jadi kita sebagai keluarga muda, khususnya orang tua muda yang mempunyai putra dan putri, kita sepatutnya bergumul, berdoa lebih lagi kepada Tuhan agar anak-anak ini diselamatkan dari bahaya sosial media. Memang kita sudah mempunyai sosial media yang canggih, tapi tidak semuanya itu bisa kita pakai. Ada juga kalanya kita harus memberikan anak putra putri kita untuk bisa lebih bijaksana dalam menggunakan sosial media. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih keluarga Ibu dan Bapak Yudi yang sudah mewakili untuk memberikan sebuah sharing pada kita bersama bagaimana tantangan-tantangan keluarga muda ini, khususnya bagi putra-putrinya. Ada sebuah pergumulan di sini, ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah bersih lahir batin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh salah satu keluarga ini, itu adalah menunjukkan bagaimana pentingnya kehidupan anak-anak di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah situasi kondisi yang saat ini sedang dialami. Ya tentunya orang tua sangat berharap kepada anak-anaknya bahwa mereka akan bertumbuh, berkembang, dan sebagai pengikut Kristus yang setia, begitu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kita begini, saya punya satu cerita, saya punya 2 tanaman Bapak Ibu, sama-sama mangga ya. Satunya ya sama-sama saya perolehnya dari mencangkok begitu ya, sama-sama mencangkok. Begitu dalam pertumbuhannya, yang satu ini tumbuhnya lebat sekali, daun-daunnya lebat sekali, tetapi yang satu ini ya tumbuhnya tidak selebat yang pertama. Tetapi apa yang terjadi? Yang pertama itu tumbuhnya lebat tetapi sebatas daun saja Bapak Ibu. Jadi sebatas daun saja, saya tidak mendapatkan sesuatu dari pohon mangga satu ini. Tetapi kalau yang satu ini, meskipun daunnya tidak lebat, tetapi saya mendapatkan sebuah hasil yang dari buah mangga ini, yaitu buahnya yang manis dan besar begitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita tentu buah ini kita akan sangat mengharapkan bahwa buah yang kita tanam itu adalah buah yang menghasilkan sesuatu,
bukan hanya sebatas pada rimbunnya daunnya, tetapi tidak memberikan sebuah nilai dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita membaca dari bacaan kita dari Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 45 tadi, maka di dalam kehidupan kita ini juga demikian. Diharapkan bahwa kita sebagai keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah masyarakat itu memberikan sebuah nilai, memberikan sebuah buah bagi orang yang ada di sekitar kita. Ya, tentu Bapak Ibu dan saya itu tidak bisa lepas dalam kehidupan ini kita dengan cermin ya. Ya, ada Bapak Ibu yang tidak pernah bercermin. Saya yakin Bapak Ibu pasti bercermin. Tadi mau berangkat ke gereja juga bercermin. Demikian juga Bapak Ibu yang di rumah, pasti mungkin usai melakukan sesuatu dan harus melakukan aktivitas yang lain, ya Bapak Ibu pasti menyempatkan diri untuk bercermin. Dan apa yang kita peroleh dari cermin itu kan menggambarkan sebuah keadaan sebenarnya, ya toh? Menggambarkan keadaan kita sebenarnya. Dan di sana tidak ada yang bisa dipalsukan gitu. Keadaan kita tidak bisa dipalsukan. Jadi kalau misalkan profil Arif yang seperti ini ya, saya kalau bercermin ya seperti ini mungkin. Tidak akan tambahi wajahnya tembem gitu, tubuhnya besar kekar, kan tidak mungkin ya. Tapi kalau di sosial media mungkin bisa diatur sedemikian rupa ya. Nah, itu adalah bahwa cermin di sana menggambarkan sebuah keadaan yang sebenarnya Bapak Ibu. Dan cermin ini adalah menggambarkan sebuah hati kita sebagai anak-anak Tuhan, dan menjadikan sebuah tantangan di dalam kehidupan kita, khususnya bagi keluarga-keluarga muda, di dalam kita membangun keluarga di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah sebuah tantangan karena proses kehidupan itu kita jalani, dan masyarakat yang ada di sekitar kita itu adalah masyarakat yang heterogen. Dan di sana kita sebagai keluarga-keluarga muda Kristen itu harus mencerminkan sebuah nilai di dalam sikap dan tutur kata kita, itu harus ada sebuah keselarasan. Jadi apa yang kita katakan itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, bacaan kita itu tadi kita membaca di nas kita, ini sebenarnya adalah dilakukan oleh orang-orang Farisi yang memfitnah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari tubuh seseorang. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca di Matius 12 ayat 22. Dan orang Farisi ini memfitnah Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Beelzebul, yaitu penghulu setan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, fitnah yang disampaikan oleh orang Farisi ini menurut Tuhan Yesus adalah menunjukkan sifat hati yang jahat. Bisa kita baca di ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, tentu Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang dibesarkan di dalam sebuah keluarga Kristiani, khususnya juga saat ini di dalam kita memasuki bulan keluarga ini, maka menjadi sebuah tantangan kita bersama. Mari kita mengisi hati kita dengan cinta, dengan kasih, dengan sukacita, dengan kemurahan. Maka kehidupan kita ini akan menjadi berkat bagi sesama kita. Sebaliknya, kalau kehidupan kita ini kita isi dengan kebencian, kita isi dengan kemarahan,
maka kehidupan kita ini akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita di Lukas 6 ayat 43 sampai 45, ini adalah pengajaran Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dan sekaligus merupakan kecaman bagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang munafik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu sikap hidup yang baik itu dimulai dari pribadi kita. Kita sebagai orang-orang yang sudah berlabelkan Kristen, maka kita dituntut untuk bagaimana mewujudkan bahasa cinta, bahasa kasih, bahasa kemurahan di dalam kita membangun interaksi kita dengan sesama. Memang tidak bisa dipungkiri di dalam kehidupan kita. Ya, kalau GKJW saat ini memasuki bulan keluarga, gilirannya adalah keluarga muda. Nah, tentunya harapannya kenapa? Karena di keluarga muda ini adalah keluarga yang mungkin di dalam interaksi antar keluarga pun baru terbentuk begitu ya. Kalau saya lihat mungkin keluarga Pak Wanda yang sudah mulai tumbuh besar-besar putra-putrinya, seperti keluarga Pak Nananta, ya, Pak Dimas, Pak Yudi, Pak Advin, ini baru keluarga baru lagi, ya. Nah, ini mungkin, tetapi ada juga yang saat ini meskipun dalam keluarga-keluarga muda, tetapi sudah ada sebuah interaksi yang baik. Dan tentunya keluarga-keluarga yang saat ini ada di rumah, yang bersama-sama kita diajak untuk mengajarkan bahasa cinta, ada sebuah sinkronisasi antara ucapan dan tindakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita selalu konsisten di dalam kita menyebarkan kebaikan ini. Nah, dari mana kebaikan itu bisa kita lakukan? Ya, tentunya dimulai dari diri kita sendiri, dari saya dan dari panjenengan semua. Nah, marilah Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang beriman, kita adalah sebagai saksi-saksi Kristus. Mari kita bersaksi melalui tutur kata, sikap yang memberkati bagi orang lain. Kalau tadi di keluarga muda diwakili oleh Pak Yudi, keluarga Pak Yudi dan Ibu, memang sebuah tantangan saat ini bagaimana keluarga ini membentuk putra-putrinya, dan khususnya mungkin para ibu, bukan berarti mengabaikan para bapak. Bagaimana mendampingi putra-putrinya saat ini sekaligus sebagai ibu dan sekaligus sebagai ya, sebagai bu guru. Ya, karena di sana sudah double, harus mengurusi rumah tangga, dan yang kedua adalah harus juga menata anak-anak. Ya, mungkin keluarga-keluarga ini sangat bahagia dan masing-masing sudah menata fungsinya, dan kiranya juga demikian keluarga-keluarga yang saat ini membangun ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama untuk membentuk anak-anak kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mulai dari sekarang, anak-anak kita, untuk memberikan sebuah bahasa cinta di dalam sikap dan perilaku mereka. Dan ini adalah menjadi tugas-tugas kita sebagai orang tua. Dan puji syukur pada Tuhan, jikalau tadi melalui sharing ini kita bisa dikuatkan bagaimana antara ayah dan ibu, antara papa dan mama membagi tugas yang semuanya adalah bersama-sama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan khususnya yang menjadi pergumulan kita bersama saat ini adalah bagaimana mengajak anak-anak ini untuk kembali ke gereja. Ya, memang kami pun juga bergumul saat ini, dan dimulai dari kehadiran beberapa keluarga saat ini yang sudah ada di gereja, dan menyusul berikutnya tentu keluarga-keluarga dari Bapak Ibu yang saat ini belum bersama-sama kami. Nah, inilah kita akan memulai untuk melakukan ibadah sehingga anak-anak pun bisa
terlayani di dalam mereka mengikuti ibadah anak, remaja, dan pemuda. Dan termasuk juga kita bisa melayani ibadah yang dilaksanakan untuk keluarga. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan keluarga ini kita bersaksi melalui tutur kata kita, sikap kita, dan kita hendaknya menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita membersihkan hati nurani yang bersih, sehingga kita memiliki lahir batin yang bersih. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita akan mengambil saat yang teduh. Di tengah pergumulan zaman yang saat ini kami alami, Tuhan, sungguh secara manusiawi mungkin kami tidak mampu untuk mengatasinya. Tetapi kami punya pengharapan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan secara khusus menjadi sebuah pergumulan kami, di mana seringkali Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang mungkin tidak mencerminkan kasih setia dan tidak mencerminkan kami sebagai orang-orang yang percaya dan orang-orang yang mengikut Kristus. Ampuni Tuhan jikalau itu mungkin sudah kami lakukan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami sebagai keluarga-keluarga ini bisa memberikan bahasa cinta melalui sikap, tingkah laku, tutur kata kami. Dan secara khusus kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Kiranya Bapa juga memberkati, dan sungguh luar biasa Tuhan sudah menyertai keluarga-keluarga ini, khususnya keluarga-keluarga yang ada di GKJW Jemaat Waru. Tuhan, firman-Mu sungguh indah, biarlah ini boleh menguatkan iman percaya kami, khususnya di dalam kami mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya bersama-sama kita akan memberikan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan melalui persembahan. Dan sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan bersama-sama iringi dengan memuji dari Kidung Jemaat 289, kita pujikan bait 1 dan 8. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa syafaat, dan juga kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami punya Allah yang sungguh luar biasa mengasihi kehidupan kami, Allah yang memperhatikan kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan atas kasih setia pimpinan serta pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah lepas sedetik pun. Anugerah yang Kau berikan di dalam perjalanan kehidupan kami, pertolongan Tuhan, nafas kehidupan yang boleh kami rasakan, itu adalah anugerah yang sungguh luar biasa Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, negara Republik Indonesia ini Tuhan, di dalam segala pergumulan, khususnya di dalam menangani masalah COVID-19. Tuhan, Engkau berkati para pemimpin kami, baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten dan di tingkat kota. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan berikan hikmat akal budi sehingga semua hal yang diputuskan adalah sesuatu yang terbaik bagi bangsa ini. Dan kami sebagai warga negara boleh merasakan sebuah nilai kenyamanan. Terima kasih Tuhan, dan kami saat ini juga berdoa bagi saudara-saudara kami, khususnya yang tertimpa bencana, baik di Malang Selatan maupun di daerah-daerah lain Tuhan, yang saat ini dalam proses pemulihan, kiranya Bapak juga tetap memberkati. Terlebih juga kami berdoa bagi warga Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Waru dengan segala pergumulan yang saat ini dialami, baik di dalam masalah pergumulan kesehatan, saudara-saudara kami yang sedang sakit, mungkin terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, Bapak kiranya ulurkanlah tangan kasih Tuhan, supaya dengan kuasa pertolongan Tuhan, segala kuasa penyakit yang ada pada tubuh saudara-saudara kami ini Engkau keluarkan Tuhan, dan kesembuhan terjadi pada keluarga ini. Demikian juga kami berdoa bagi setiap pergumulan masalah ekonomi yang dialami oleh keluarga-keluarga ini Tuhan, kiranya Engkau juga tetap memberkati. Khususnya di dalam proses pembimbingan anak-anak yang masih dalam pembelajaran online. Kau berkati para orang tua ini Tuhan, di dalam menata hari-hari yang dilalui, yang mana mereka harus bekerja, satu sisi mereka harus juga membimbing putra-putri mereka. Secara manusiawi mungkin kami tidak punya kekuatan Tuhan, tetapi kami punya keyakinan bahwa Engkau Allah tidak akan meninggalkannya, dan Engkau akan melawat secara khusus keluarga-keluarga ini Tuhan, khususnya keluarga-keluarga di KJW Jemaat Waru. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang menghadapi pekan ataupun juga penilaian akhir tahun. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami yang berada di tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, SMK. Engkau berkati Tuhan, supaya mereka juga bisa mengikutinya dengan baik, dan kiranya di penilaian akhir tahun ini mereka bisa tuntaskan dengan baik, sehingga mereka juga bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, demikian juga mereka bisa lulus di dalam studi mereka. Dan segala pergumulan yang mereka alami, kami serahkan dalam tangan Tuhan, demikian juga keluarga-keluarga yang mendampingi. Demikian juga keluarga-keluarga yang merindukan pekerjaan, kiranya Engkau berkati Tuhan, biarlah dengan kuasa pertolongan Tuhan pada saatnya, saudara-saudara kami ini mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Demikian juga mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam menemukan pasangan hidup, kiranya Tuhan juga memberkati. Demikian juga saudara-saudara kami yang merindukan untuk mendapatkan momongan, kiranya Tuhan juga menolong memberkati keluarga ini. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami juga berdoa bagi segala kegiatan yang ada di KJW Jemaat Waru ini Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Adi Sanyoto ke dalam tangan Tuhan, di dalam segala pergumulan beliau, tugas-tugas beliau, baik di KJW Jemaat Waru, di majelis daerah maupun di majelis agung. Tuhan berkati juga keluarga beliau Tuhan, beri damai, sejahtera, dan sukacita. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa bagi para penatua diaken, kiranya Tuhan juga memberkati segala hal yang menjadi tugas pelayanan beliau, kiranya Tuhan juga menolong. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menikmati kebahagiaan karena ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran, Tuhan memberkati. Namun juga saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami duka cita karena ditinggal oleh keluarga terkasih. Bapak, kiranya Engkau berikan kekuatan penghiburan sehingga saudara-saudara kami tidak terlarut dalam suasana duka, karena Engkau sudah memberikan janji yang mulia bagi keluarga yang Kau panggil ini Tuhan di surga yang mulia.
Demikian juga Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan pada malam hari ini. Kiranya Bapak juga memberkati, dan kiranya Tuhan juga kembalikan berlipat-lipat ganda dengan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati segala aktivitasnya, pekerjaannya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan juga boleh untuk melebarkan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah pertolongan yang luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami, dan ajarkan kami untuk boleh menjadi saksi-Mu di dalam kami mewartakan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Di setiap lapisan yang kami jalani, baik di masyarakat, di dunia kerja, ataupun dimanapun kami berada. Inilah seluruh doa kami yang kami pinta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa kemuliaan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah rumah tangga pada malam hari ini, mari bersama-sama kita kembali memuji nama Tuhan. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 424, kita pujikan bait 1 dan 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama akan kembali ke rumah kita masing-masing, dan sebelum kita juga akan melakukan aktivitas kita di rumah masing-masing, dan kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga pada malam hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Ibadah sudah usai. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.